Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di topik yang sama. Bagaimana penyakit itu menurut Alkitab. Pada pelajaran yang lalu di bagian pengantar, saya sudah jelaskan bahwa dalam diri manusia itu terdiri dari 3 unsur. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Yang dicatatkan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Dan ketiga unsur ini, baik tubuh, jiwa maupun roh, tiga-tiganya itu bisa sakit. Namun penyakit yang banyak akan kita kupas pada topik kita ini adalah penyakit tentang fisik kita, penyebab kita mengalami sakit penyakit secara jasmani. Dan penyakit menurut Alkitab ini saya bagi menjadi 7 topik yang berbeda, 7 topik yang menarik, dan 7 topik itu menjelaskan ada 7 macam penyebab munculnya penyakit. Tentu penyebabnya di Alkitab itu banyak, tapi saya bagi menjadi 7, saya kelompokkan menjadi 7 penyebab munculnya penyakit. Kita akan lihat sekilas ke-7 ini. Yang pertama, gaya hidup tidak sehat. Yang kedua, situasi dan kondisi yang terjadi di dunia dan di masyarakat. Yang ketiga, hukuman Tuhan atas dosa yang mengakibatkan seseorang mengalami sakit penyakit. Yang keempat, pencobaan dari iblis. Dan yang kelima, kasih karunia. Nah, ini penyakit itu karena Tuhan memberikan kasih karunia kepada Anda melalui sakit penyakit. Dan yang keenam, menyatakan kemuliaan Tuhan. Tidak semua penyakit itu bersifat negatif, tidak menyenangkan. Tapi kadangkala penyakit itu justru menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah cara Tuhan membawa seseorang kembali ke sorga. Dan yang akan kita kupas pada saat ini adalah gaya hidup yang tidak sehat. Kita akan masuk ke pembahasan kita. Akibat gaya hidup yang tidak sehat. Bapak Ibu yang saya kasihi, akibat gaya hidup yang tidak sehat, dari judulnya saja Anda sudah bisa tahu bahwa penyebab penyakit itu muncul karena gaya hidup kita. Karena kesalahan kita. Jadi kita tidak usah menyalahkan apapun, tidak usah menyalahkan siapapun. Penyebab munculnya penyakit yang pertama adalah gaya hidup yang tidak sehat. Apa yang kita makan dan minum itu akan sangat menentukan kondisi tubuh kita. Apapun asupan yang kita masukkan ke dalam tubuh sangat berdampak pada kesehatan tubuh jasmani kita. Kemudian makan dan istirahat yang tidak teratur. Kacau balau dalam mengatur waktunya, kacau balau di dalam mengatur gaya hidup dia. Dan kalau Anda adalah seorang pecandu rokok, mungkin Anda adalah seorang pecandu narkoba, mungkin Anda adalah seorang pecandu alkohol, dan mungkin Anda ini adalah seorang penganut kehidupan seks bebas. Dan itu semua adalah penyebab-penyebab gaya hidup yang tidak sehat. Dan kita akan coba dalami hal-hal tersebut. Kita lihat ini di atas meja makanan yang begitu menggiurkan, menarik. Di zaman modern, salah satu jenis makan yang paling laku karena paling digemari oleh manusia itu adalah junk food. Mungkin kita seringkali mendengar istilah junk food. Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan junk food itu? Di dalam kamus menjelaskan, yang namanya junk food adalah suatu jenis makanan yang tidak begitu berguna untuk tubuh. Makanan yang kandungan gizinya itu rendah. Tetapi makanan tersebut kaya dengan zat-zat yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh jasmani kita. Karena yang namanya junk food hampir semuanya itu mengandung kadar gula, kadar garam, dan lemak trans yang sangat tinggi. Dan tentu semuanya itu berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh jasmani kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang ada di sini, yang sedang menonton acara saya, apakah Anda termasuk peminat junk food? Karena gaya hidup zaman sekarang memang seperti itu. Mungkin Anda kerja, sibuk, dan dimanapun Anda begitu gampang menemukan yang namanya junk food tersebut. Tapi semua junk food ini dampak secara
jangka panjang untuk kesehatan itu sangat-sangat tidak baik. Kita bisa mengalami tekanan gula darah tinggi, kemudian bisa mengalami obesitas dan lain sebagainya, bisa mengalami kolesterol tinggi dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasihi, selain junk food lalu ditambah lagi minuman dan berbagai macam jenis-jenis minuman ini bertebaran. Mudah sekali kita temukan dari mall-mall yang harganya mahal sampai ke warung-warung kecil, sampai di tenda-tenda. Kita bisa menemukan makanan, minuman-minuman yang bervariasi jenisnya. Tapi semua minuman-minuman tersebut mengandung kadar gula yang tinggi. Kadang-kadang di dalamnya pun mengandung zat kimiawi. Karena yang namanya minuman, pasti salah satu yang dibutuhkan itu adalah bahan pengawet. Lalu ada pewarna. Nah, apakah pewarna yang dipakai itu benar? Bukan pewarna untuk tekstil atau pewarna yang lain? Apakah benar untuk pewarna makanan? Dan apakah pewarna ini tidak ada dampak pada kesehatan? Dan demikian pula pengawet-pengawet ini, apakah boleh? Kadarnya sudah sesuai seperti yang ditentukan untuk kesehatan tubuh. Nah, ini semua harus dianalisa. Ratusan merek dan jenis minuman dapat kita temui di berbagai tempat-tempat yang sering dilalui oleh masyarakat. Kesehatan Anda akan semakin buruk jika Anda ada termasuk pecandu dari ketiga ini. Yang pertama adalah Anda mungkin pecandu alkohol. Yang namanya alkohol ini berbagai macam merek, berbagai macam rasa, dari harga yang murah sampai harga jutaan, mungkin puluhan juta satu botol. Itu tergantung Anda mau pilih yang mana sesuai dengan kemampuan Anda. Kemudian yang kedua adalah rokok. Yang namanya rokok ini seluruh dunia ada. Dan jenisnya, rasanya, bahannya berbeda satu merek dengan merek lainnya. Dan yang ketiga itu adalah narkoba. Dan yang namanya narkoba ini juga di seluruh dunia ada. Mungkin tanggapan setiap pemerintah itu berbeda-beda. Kita lihat ketiga ini, yang namanya narkoba dilarang dengan ancaman hukuman penjara. Nah, mungkin kita akan hati-hati dengan ini, karena kita tidak ingin berurusan dengan hukum negara. Karena ketika engkau dapat ketangkap sebagai pengedar maupun pemakai, maka dua-duanya kena. Kalau pemakai, mungkin Anda akan masuk penjara atau direhabilitasi dan duit juga harus keluar. Kemudian yang kedua itu adalah minuman keras. Dengan banyaknya minuman keras, akhirnya pemerintah setiap negara itu membatasi dan juga diawasi penjualannya. Misalnya, anak umur sekian baru boleh mengkonsumsi minuman keras ini. Dan minuman keras ini hanya diperbolehkan dijual di tempat-tempat tertentu. Nah, walaupun diizinkan tetapi diawasi. Dan yang menjadi masalah sedikit adalah rokok ini, Bapak Ibu. Masalah rokok ini. Karena rokok ini negara tidak ada yang melarang, tidak ada undang-undangnya. Nah, cuman mungkin hanya dibatasi, pembatasan adalah disediakan tempat merokok. Dan Anda merokok, tidak ada hukumnya. Bapak Ibu yang saya kasih, merokok walaupun tidak dilarang pemerintah, namun rokok ini memberikan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan tubuh jasmani kita. Saya ingin fokuskan lebih banyak sedikit tentang masalah rokok ini. Apakah Anda tahu apa saja yang terkandung di dalam sebatang rokok ini? Saya yakin tidak semua orang tahu. Kalau Anda bukan penikmat rokok, kalau Anda bukan pecandu rokok, Anda mungkin nggak tahu. Karena yang pecandu rokok pun tidak tahu. Kenapa saya katakan demikian? Kalau pecandu rokok itu tahu apa saja isi dari sebatang rokok, mungkin dia akan berpikir kedua kalinya untuk merokok. Betul? Kita lihat kandungan dalam sebatang rokok. Ini Bapak Ibu perhatikan. Di dalamnya ada bahan untuk membuat korek api. Di dalamnya ada bahan untuk membuat baterai. Di dalamnya ada bahan untuk membuat lilin, membuat racun ataupun obat nyamuk. Kemudian ada bahan cat, lalu ada arsenik, jelas itu racun. Boleh dikatakan ada belasan racun-racun yang terkandung di dalam sebatang rokok ini.
begitu menakutkan dan mengerikan. Artinya ketika engkau sedang menghisap rokok, sebenarnya engkau sedang memasukkan racun-racun itu ke dalam tubuhmu. Dengan demikian berapa lama tubuh engkau tuh bisa bertahan menghadapi racun-racun tersebut? Karena itu paling sedikit ada 16 macam penyakit yang mengintai setiap perokok-perokok aktif itu. Perhatikan gambar di sebelah kanan saya Bapak Ibu. Inilah akibat-akibatnya. Rambut Anda akan rontok, kemudian karies, empisemia, penyakit jantung, kanker, diskalori jari, penyakit burger, kemudian kerusakan sperma, katarak, kulit keriput, kanker kulit, hidung, hilangnya pendengaran, osteoporosis, kemudian tukak lambung, kanker uterus, psoriasis, dan macam-macam. Dari gambar ini setidaknya ada 16 penyakit yang bisa timbul hanya dari merokok. Oke? Artinya, Bapak Ibu sedang memasukkan penyakit-penyakit itu ke dalam tubuh Anda. Berarti ini gaya hidup. Oke? Ini kan pilihan Bapak Ibu. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu, mau sehat atau mau sakit. Dan kalau engkau sakit karena rokok, berarti itu gaya hidup Anda. Andalah yang menjadi penyebab penyakit itu terjadi di dalam diri Anda. Hampir setiap negara memiliki cara masing-masing untuk memperingatkan masyarakatnya agar tidak merokok. Indonesia sendiri, sejak beberapa tahun yang lalu, pemerintah sudah memberikan peraturan bahwa di dalam setiap bungkus rokok itu harus diberikan peringatan-peringatan bahwa merokok akan berdampak pada ini, dan sebagainya. Bahkan ada kalimat yang lebih keras lagi, merokok akan membunuhmu. Gambar yang satu ini, ada orang sedang merokok, kemudian ada tengkorak-tengkorak, itu adalah gambar yang muncul dari Thailand awalnya. Namun belakangan muncul bahkan ke negara-negara lain termasuk di Indonesia. Apakah semua peringatan-peringatan pada rokok ini membuat orang kapok? Apakah peringatan-peringatan mempan sehingga orang itu menjauhi rokok? Ternyata peringatan-peringatan itu tidak mempan. Kenapa demikian? Satu kali ada kelompok karyawan bertemu dengan seorang pimpinan perusahaan pabrik rokok. Dia bertanya, Anda kan pemilik pabrik rokok. Nah, apakah Anda ini, kami ingin tanya, apakah Anda ini merokok? Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah karikatur yang benar-benar pernah terjadi. Seorang pengusaha pabrik rokok. Ternyata dia tidak merokok. Akhirnya ada wartawan yang bertanya kepada dia, Om, engkau kan mendirikan pabrik rokok. Lalu kenapa Anda tidak merokok? Bukankah kalau Anda merokok, Anda lebih bisa mempromosikan lagi pabrik rokok Anda, produk-produk Anda? Bapak Ibu yang saya kasih, lalu jawaban dari pemilik rokok ini apa? Dia berkata bahwa rokok dibuat untuk orang yang tidak bisa membaca. Nangkap nggak filosofinya? Artinya, mestinya kalau Anda bisa membaca apa yang tertulis di dalam bungkus rokok, dampak-dampak dari rokok, berhentilah. Yang namanya rokok dia tidak memaksa kok. Tapi kenapa orang masih tetap mau membeli? Karena ada kecanduan. Dan saya yakin bahwa orang-orang yang suka merokok juga jarang membaca Alkitab. Mungkin Anda akan berkata, loh Pak Pendeta, emangnya di Alkitab ada membahas tentang rokok? Sidang jemaat yang saya kasih dan juga umat Kristen dimanapun Anda berada, kita akan lihat sedikit bagaimana pandangan Alkitab tentang rokok ini. Nah, kenapa rokok ini saya kupas? Karena dianggap rokok ini tidak melanggar hukum. Kalau Anda pakai narkoba, kan jelas melanggar hukum dan Anda akan bisa masuk penjara. Nama baik Anda akan rusak dan dampak narkoba terlalu parah. Demikian pula kalau Anda pecandu minuman keras juga bisa merusak hidup Anda, merusak rumah tangga Anda. Karena ketika engkau dikuasai oleh minuman keras, hidup Anda pasti
kacau balau. Nah, yang menjadi masalah adalah rokok ini. Karena saya tahu bahwa banyak orang Kristen yang masih juga merokok sampai hari ini. Dan kita akan lihat bagaimana pandangan Alkitab tentang rokok. Saya akan mengutip 2 ayat. Yang pertama adalah Ayub pasal 20 ayat 12 sampai 16. Apakah ayat ini berbicara tentang rokok? Dan lalu 1 Korintus pasal 3 ayat 16-17. Kita akan coba analisa kedua ayat ini supaya kita tahu bagaimana sebenarnya pandangan Alkitab tentang rokok dan apakah merokok itu boleh atau tidak menurut Alkitab. Kita lihat Ayub pasal yang ke-20 ayat 12 sampai 13. Sesungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya. Ayat 14. Namun berubah juga makanan di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Bisa ular tedung akan diisapnya, dan ia akan dibunuh oleh ular. Dibunuh oleh lidah ular. Bapak Ibu saya kasih, kita coba analisa kalimat ini. Menyembunyikannya di bawah lidahnya. Maksudnya itu apa? Ini cenderung berbicara tentang rokok. Jadi ketika seseorang menghisap rokok, dia sedot. Setelah itu kemana? Biasanya ada lewat di bawah lidah. Ini dulu sekali, waktu SMP. Saya tuh tinggal di pedalaman Kalimantan. Dan saya suka sekali cari kepiting, cari ikan di laut. Kemudian kadang-kadang malam hari saya suka sekali berburu babi hutan di hutan. Okay? Nah, dengan situasi kondisi tinggal di hutan, tinggal di kampung, di laut itu seringkali banyak nyamuk. Dan kebetulan saya punya teman sekelas ini yang suka mendampingi, yang menemani saya pergi ke laut, suka sekali merokok. Padahal itu masih SMP. Okay? Nah, dengan merokok, dia merasa aman karena asap rokok itu bisa mencegah nyamuk untuk menghinggap dia. Sementara saya yang sering digigit nyamuk. Sampai 1 kali ketika kami mancing kepiting, hari itu nyamuk banyak sekali. Dan akhirnya teman saya tenang-tenang saja karena dia merokok. Lalu dia tawarkan sebatang kepada saya. Saya awalnya belum pernah merokok. Lalu saya coba cicipi. Memang awalnya batuk-batuk. Begitu saya hisap, saya kemudian dia ajarkan cara hisap, setelah ditarik lalu diputar di bawah lidah, kemudian dihembuskan keluar. Bapak Ibu, masalah ini adalah rokok. Kemudian menikmati serta tidak melepaskannya. Maksudnya adalah setelah asap rokok itu dihisap, kan bukan dikeluarkan lewat mulut saja. Rokok itu akan lebih nikmat lagi, lebih terasa lagi ketika dikeluarkan lewat hidung. Jadi hisap lewat mulut, ditahan, tidak dilepas lewat mulut, lalu dikeluarkan lewat hidung, kemudian menahannya pada langit-langitnya. Hanya para perokok yang tahu bagaimana posisi lidahnya ketika dia menghisap rokok. Dia sedot, kemudian dia tarik, dan itu kan di langit-langit dari lidahnya itu yang dimana asap rokok itu bekerja. Kemudian harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya kembali. Benar nggak? Harta benda, sebungkus rokok berapa? 2 bungkus. 1 pak berapa? Anda hisap, Anda telan, tapi setelah itu dimuntahkan, artinya dikeluarkan lagi. Dihisap, keluarkan lagi, hisap, keluarkan lagi. Kemudian kalimat yang selanjutnya, bisa ular tedung dihisapnya. Jadi yang dihisap itu racun. Tadi saya sudah katakan di dalam sebatang rokok ini ada belasan jenis racun. Anda hisap racun-racun ini, Anda hisap bisa ular ini. Setelah itu bisa ular itu akan membunuh engkau. Artinya dampak dari rokok. Perhatikan dari mulutnya, saya berikan animasi keluar seekor ular, Bapak Ibu. Artinya merokok itu berdampak buruk pada kesehatan kita. Berapa lama Anda bisa hidup? Ini adalah sebuah iklan rokok, tapi dia ubah sedikit. Kita lihat ayat yang kedua, 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah
ialah kamu. Di ayat ini Paulus katakan, tubuh kamu ini bait Allah. Artinya, tempat diamnya Allah. Kalau tempat ini berdiamnya Allah, apakah Anda boleh kotorkan? Dan jika tubuh kita kotor, apakah roh Allah akan diam di dalam diri kita? Karena itu, saya tidak yakin kalau orang itu gaya hidupnya nggak beres. Seorang pecandu rokok, pecandu minuman keras, dan pecandu narkoba, Allah akan diam di dalam dirinya. Tidak akan mungkin. Karena jika hidup kita tidak benar, bagaimana Allah akan diam di dalam diri kita? Dan Allah memberikan ancaman, kalau sampai tubuh Anda dirusak, maka Tuhan akan menghajar engkau, akan membinasakan engkau. Nah, itu ayat-ayat yang berbicara tentang rokok. Saya ingin memberikan satu ilustrasi Bapak Ibu. Ada 3 orang sahabat, di sini bercerita tentang 3 orang sahabat. 3 teman ini, mereka sering kali pergi kemanapun selalu bersama-sama, bertumbuh bersama, dan memiliki hobi. Walaupun mereka dekat dan tumbuh bersama, tapi mereka punya hobi berbeda-beda. Satu kali, mereka berjalan di sebuah pantai. Tiba-tiba mereka menemukan sebuah kendi. Ya, ini cerita seperti jin lah. Ya, menemukan sebuah kendi, lalu mereka coba lihat, tiba-tiba dari cawan piala tersebut keluarlah satu jin. Ini cerita seperti umumnya, lalu jin ini tertawa terbahak-bahak, kemudian menawarkan sesuatu kepada 3 anak muda ini. Biasa dalam cerita-cerita kuno, jin ini selalu menawarkan 3 macam tawaran yang Anda boleh bebas memilih dan tentukan. Tapi karena mereka anak muda ini 3 orang, terpaksa 3 tawaran dari jin ini dibagi rata. 1 orang dapat 1. Nah, ketika ditanya kepada 3 anak muda bahwa Anda hanya boleh minta 1 permintaan karena Anda 3 orang, dan menemukan piala emas ini secara bersamaan, coba Anda pikirkan baik-baik, kira-kira apa yang engkau ingin nikmati akan engkau dapatkan. Nah, setelah mereka berpikir sejenak, lalu anak muda yang pertama itu berkata, aku ingin bir. Jin, tolong kumpulkan berbagai macam jenis-jenis minuman keras, berbagai macam merek bir dari seluruh dunia, kemudian masukkan ke dalam sebuah gua, dan jangan ganggu aku selama 10 tahun di dalam gua tersebut. Nah, akhirnya jin ini lalu berkata, simsalabim, benar, seluruh jenis minuman keras sudah disediakan di dalam sebuah gua, dan anak muda itu masuk, dia nikmati. Lalu ada perjanjian, nanti 10 tahun yang akan datang baru engkau panggil aku keluar. Kemudian anak muda yang kedua berpikir, apa ya? Setelah dia pikir, hobi dia itu main cewek. Akhirnya dia berkata, saya ingin engkau kumpulkan macam-macam wanita dari segala bangsa, suku bangsa, naruh di dalam gua ini. Aku ingin hidup dengan wanita-wanita tersebut. Kita lihat, sudah badannya agak hitam, ternyata hobinya cari perempuan. Ya. Nah, lalu anak muda yang ketiga yang diminta adalah rokok. Dia berkata, jin, saya ingin menikmati rokok. Kumpulkan semua macam merek rokok-rokok terkenal di seluruh dunia. Kumpulkan dalam gua itu, dan jangan ganggu aku 10 tahun. Ya udah, akhirnya dalam sekejap 3 anak muda ini berpisah ke gua masing-masing, dan mereka mulai menikmati kesenangan, menikmati hobinya masing-masing. Singkat cerita, sesuai dengan perjanjian, 10 tahun kemudian jin akan datang lagi untuk membuka pintu-pintu gua mereka. Ketika pintu gua pertama yang pecandu bir itu diketok, lalu dibuka. Begitu anak muda ini dibuka, apa yang terjadi? Ternyata 10 tahun menikmati bir membuat anak muda itu berubah. Badannya jadi gembrot, perutnya jadi gendut, kemudian berjalan keluar dari pintu gua sempoyongan, akhirnya jatuh ambruk, matilah orang ini. Lalu anak muda yang kedua, begitu dia keluar, ternyata badannya jadi kurus kering, tampak pucat, tampak tua. Bayangkan, 10 tahun berhidup bersama dengan wanita-wanita. Hidup 10 tahun dengan seks bebas. Setelah berjalan beberapa langkah, mati juga dia. Jatuh karena macam-macam penyakit kelamin menyerang tubuh dia. Nah, tinggal satu ini, yang perokok. Dan begitu pintu yang ketiga dibuka, anak muda yang satu ini keluar dengan sehat sekali badannya. Ini kan bingung jin ini. Hebat amat. Dan anak muda ini kemudian komplain.
Jin, langsung datangnya jin ditempeleng, plak-plak. Kiri kanan ditampar. Si jin ini bingung, loh kenapa? Akhirnya anak muda ini berkata, kamu goblok, kamu bego. Mana korek apinya? Rupanya si jin ini menyediakan macam-macam rokok, tapi tidak sediakan korek api. Sehingga dia tidak bisa merokok 10 tahun di dalam gua ini. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat. Sudah tidak merokok 10 tahun, keluar dengan sehat, bukan bersyukur, tapi justru marah pada jin tersebut. Artinya, kadangkala hobi kenikmatan itu mengalahkan keinginan kita. Itu baru rokok loh. Belum lagi jika Anda ini adalah pecandu narkoba, colet, jir, berbagai macam jenis-jenis narkoba yang beredar di masyarakat. Dan narkoba ini saya tidak perlu lagi menceritakan tentang dampak-dampaknya. Karena jauh lebih parah dampak narkoba itu dari merokok ini. Apalagi narkoba ini ada sanksi hukum dari negara. Karena itu berbagai macam penyakit berat, kematian itu semakin dekat kepada Anda ketika Anda bukan hanya pecandu rokok, tapi Anda juga pecandu narkoba. Ketagihan narkoba itu akan jauh lebih sulit untuk Anda lepaskan daripada rokok. Jadi, banyak penyakit itu muncul karena kesalahan manusia itu sendiri. Apakah yang kita makan dan minum? Apakah kita hidup ini teratur waktu makan dan istirahat? Kemudian apakah kita pecandu rokok, narkoba, alkohol, dan apakah kita adalah penganut kehidupan seks bebas? Nah, semua itu akan berdampak pada penyakit tubuh jasmani. Dengan kata lain, bahwa engkau sakit, maka penyakit itu adalah dicari sendiri oleh manusia. Jadi penyakit itu bukan disebabkan oleh orang lain, tapi disebabkan oleh diri sendiri. Kita lihat ayat ini, Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi perhatikan di sini. Yakobus mengatakan, ketika engkau mengalami sakit penyakit, ketika engkau mengalami masalah dan kesulitan, engkau jangan menuduh Tuhan, oh aku sedang dicobai Tuhan. Di sini dikatakan dengan jelas, pencobaan ini bukan datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tapi dari mana penyebab penyakit, dari mana masalah kesulitan? Di kalimat selanjutnya, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Artinya, penyebab seseorang mengalami sakit penyakit itu adalah gaya hidupnya. Dia pecandu narkoba, pecandu minuman keras, gaya hidup dia, makanan, minuman tidak beres semua. Artinya semua penyakit itu disebabkan oleh kesalahan Anda sendiri. Karena itu, jangan pula Anda menyalahkan iblis sebagai penyebab engkau mengalami sakit penyakit. Ada sebuah cerita yang lucu. Satu kali ada demonstrasi. Demonstrasi besar-besaran. Ternyata demonstrasi ini bukan dilakukan oleh manusia, tapi demonstrasi ini dilakukan oleh setan-setan. Dan mereka demo bukan di jalan raya, tapi demonya di hadapan Tuhan. Iblis berusaha menggugat Tuhan. Nah, ketika Tuhan melihat, waduh, ini iblis begitu banyak berkumpul, berteriak-teriak, mendemo, dan juga banyak bawa spanduk. Dan spanduk yang dibawa oleh iblis-iblis tersebut rata-rata bertuliskan, kami meminta ganti posisi. Kemudian Tuhan keluar, lalu lihat, lah ada apa ini setan? Lalu dia tanyalah salah satu pimpinan demonstrasi setan ini, apa yang kalian lakukan? Kemudian pimpinan demonstrasi ini berkata, kami ingin ganti posisi, minta ganti posisi. Kemudian Tuhan bingung, maksud kalian apa ganti posisi? Begini, ternyata selama ini manusia sudah jauh lebih jahat daripada kami. Biar kami jadi manusia, manusia jadi setan saja. Ternyata demonstrasi ganti posisi. Jadi, ketika engkau selingkuh, engkau yang nikmati, setan yang disalahkan. Oh, aku digoda setan, betul?
Ketika engkau pakai narkoba, engkau yang nikmati narkobanya, lalu engkau berkata, oh aku lagi digoda setan. Kapan kami goda engkau pakai narkoba? Betul? Karena itulah setan selalu jadi kambang hitam. Setan selalu dipersalahkan, padahal kesalahan Anda sendiri. Karena itu jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan setan. Salahkan diri kita sendiri. Gaya hidup ini sangat menentukan kesehatan kita. Karena itu di dalam Roma pasal 13 ayat 13 dikatakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada waktu siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, kalimat yang saya cetak warna merah ini adalah gaya hidup. Gaya hidup pesta pora, mabuk, dan juga bercabul, hal hidup secara free sex, itu semua akan berdampak pada penyakit tubuh kita. Di dalam 2 Tesalonika 3:11 Paulus katakan lagi, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Tidak tertib hidupnya itu artinya makannya nggak tertib, tidurnya nggak tertib, dan semua itu bisa berdampak pada sakit penyakit. Artinya gaya hidup adalah penyebab seseorang mengalami sakit penyakit. Walaupun Anda beriman, kesehatan tetap harus dijaga. Anda tidak bisa berkata, oh saya beriman, saya pasti dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Lihat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Kebetulan Timotius ini punya satu penyakit. Agaknya dia punya sakit pencernaan dia. Karena itu Paulus berkata kepada Timotius muda ini, waktu engkau makan, tambahkan sedikit anggur di minuman engkau. Nah, karena saat itu obat-obatan itu bukan seperti sekarang, berbagai macam pabrik-pabrik obat mengeluarkan berbagai macam merek obat. Nah, dulu pengobatan itu masih sederhana. Obat-obat itu belum macam-macam. Dan anggur untuk kadar tertentu dianggap bisa membantu untuk mencegah, membantu memperbaiki pencernaan dari Timotius ini. Jadi Timotius punya penyakit, mungkin pencernaan dia yang bermasalah. Nah, kemudian satu sisi, Paulus juga sangat pintar melindungi kondisi tubuh dia. 2 Timotius pasal 4 ayat 13, jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu. Paulus satu ketika dia pernah ketinggalan jubah dia di Troas. Tidak tahu ketinggalan atau sengaja ditinggalkan. Nah, karena pelayanan Paulus itu pergi ke berbagai tempat, seringkali menghadapi cuaca dingin, cuaca ekstrim, maka dia butuhkan jubah dia untuk menghangatkan badan dia. Artinya Paulus pun seorang rasul yang begitu beriman, yang dipakai Allah luar biasa. Dia juga tetap bisa dengan bijaksana menjaga kesehatan tubuhnya. Karena itulah hari ini kita sudah belajar bahwa penyakit bisa saja penyebabnya karena gaya hidup kita yang tidak baik. Nah, kalau ingin dapatkan kesembuhan, ingin dapatkan pemulihan, perbaiki gaya hidup kita. Nah, kita sudah belajar pada poin yang ketujuh, pada topik yang pertama, dan kita akan masuk ke topik yang kedua di lain kesempatan. Kita akan akhiri, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada kami belajar topik yang pertama, judul yang pertama tentang pandangan Alkitab terhadap penyakit ini. Tuhan, kami sudah belajar bahwa gaya hidup manusia adalah penyebab munculnya berbagai macam penyakit. Ini berarti penyakit ini kami yang cari sendiri, kami yang salah sendiri. Maka untuk memperoleh kesembuhan, kami harus memperbaiki gaya hidup kami untuk mencegah penyakit lebih parah menggerogoti tubuh kami. Kami harus perbaiki gaya hidup kami tentang apa yang kami makan, apa yang kami minum, bagaimana kami menjauhi narkoba, menjauhi minuman keras, rokok, dan kehidupan seks yang secara kacau. Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada kami supaya kami dapat menolak semua itu dan hidup berkenan di hadapan Engkau, supaya kami bisa bekerja teratur, makan dan tidur dengan teratur. Dengan demikian kesehatan kondisi tubuh jasmani kami bisa terpelihara lebih baik. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan satu pujian dari Bapak Jonathan Prawira. Judulnya adalah Sejauh Timur dari Barat.
Tuhan yang penuh kasih berkenan memulihkan, melemparkan segala dosa kita di tubir-tubir laut. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu di lain kesempatan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar pengampunan-Mu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih